Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa sekali, nama Yesus itu akan membuat semua nanti bertekuk lutut, baik yang ada di langit maupun yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bahkan segala lidah nanti mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapa. Kalau begitu, nama Yesus itu luar biasa. Begitu luar biasanya, maka nama itu adalah nama yang sangat spesial. Dan karena nama itu adalah nama yang spesial, maka dalam nama itu ada kuasa yang spesial juga mengalir dan bekerja secara luar biasa. Tapi mengapa banyak kali sekalipun kita percaya bahwa nama Yesus nama di atas segala nama, nama yang sebetulnya bisa mengalirkan kuasa, pada kenyataannya kita kadang-kali berdoa atau berkata sesuatu dalam nama Yesus berulang-ulang, kok tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau nama itu punya kuasa sangat luar biasa dan spesial. Kita sebut saja dalam nama Yesus sekali, semua lutut bertekuk lutut di hadapan Dia. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan semua kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Nah, kalau sudah demikian jadinya yang salah siapa? Nama Yesusnya atau orangnya yang mempergunakan nama Yesus itu? Tentu saja nama Yesus tidak ada salahnya. Sekali Allah memberikan nama yang spesial kepada Yesus, nama di atas segala nama, itu tetap berlaku dan tidak akan pernah berkurang kekuatannya. Nama Yesus adalah nama yang begitu dahsyat. Bahkan Yesus itu juga disebut Tuhan. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, Dia tidak bisa disebut Tuhan. Hanya nabi, Dia hanya rasul. Tapi karena Dia bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Dia layak menyandang nama Tuhan. Dan Yesus juga juru selamat. Nama Yesus juga dikaitkan dengan juru selamat. Mengapa? Sebab hanya melalui percaya kepada Yesus, seseorang menerima penebusan darahnya, maka dia diampuni dari segala dosa, maka dia sekarang terima keselamatan. Kalau mati pasti masuk surga. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut lagi. Kapan saja kita harus mati, siap. Karena kita pasti masuk ke surga. Nah, menurut Yohanes 1 ayat 1, nama Yesus juga pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi nama Yesus itu juga firman. Itu sebabnya kalau kita mengucapkan firman di dalam nama Yesus, maka firman itu akan mempengaruhi sorga, bumi, dan segala isinya. Punya kekuatan kuasa juga yang luar biasa. Sekarang dalam Yohanes 1 ayat 29, kita lihat dulu kedahsyatan nama Yesus yang begitu banyak. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah. Karena Yesus menjadi korban persembahan penghapus dosa manusia yang darahnya sangat berkenan di hadapan Allah. Dahulu dalam perjanjian lama, korban penebus kesalahan atau dosa orang Israel itu juga melalui darah, tapi darah anak domba binatang. Ternyata darah anak domba binatang itu darahnya tidak sesempurna darah Yesus. Sehingga ketika Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya dikucurkan, maka darah Yesuslah yang paling sempurna di matanya Allah untuk menjadi penebus dosa manusia. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Nah, Yesus juga dikatakan sebagai roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Ini menarik sekali karena Yesus sendiri yang menyatakannya, akulah roti hidup.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kalau Yesus adalah roti hidup, berarti kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita akan memiliki kehidupan. Bukan kematian, tapi kehidupan yang terus menerus. Yesus juga disebut sebagai Tuan di atas segala tuan huruf kecil. Dan juga Yesus dikatakan raja di atas segala raja dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Luar biasa. Orang-orang yang dipilih karena dia setia kepada Yesus, maka dialah orang-orang yang nanti ikut duduk bersama dengan Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi di sini masalahnya adalah Yesus disebut Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mengapa? Karena Yesus adalah pemenang. Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah dinyatakan sebagai pahlawan yang telah menang. Nah, kalau Yesus menjadi pahlawan yang telah menang, kita orang-orang percaya adalah lebih daripada pemenang. Karena kemenangan Yesus itu juga adalah kemenangan kita. Nah, jadi sekarang nama Yesus itu luar biasa dan begitu dahsyat, sampai banyak sekali sebutan untuk satu nama Yesus saja. Begitu banyak. Nah, sekarang bagaimana dia bisa mendapatkan nama yang begitu banyak dan begitu dahsyat sampai namanya itu punya kuasa yang luar biasa. Dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus mendapatkan nama yang begitu dahsyat, nama yang banyak, dan nama banyak itu akan membuat semua lidah mengaku dia adalah Tuhan, semua lutut bertelut kepada dia. Itu kuncinya apa, saudara? Dari Filipi 2 tadi, ketaatan. Yesus diberi kepercayaan nama yang begitu luar biasa oleh Allah Bapa karena dia taat sampai mati di kayu salib, melakukan kehendak Allah yang sempurna. Saya percaya kalau pada waktu itu Yesus tidak taat melakukan kehendak Allah yang sempurna, Allah tidak akan mempercayakan nama yang begitu hebat, dahsyat, berkuasa kepada Yesus. Allah masih bisa memberikan kepada yang lain, karena Allah tidak kekurangan cara untuk membuat rencananya terjadi atas dunia ini, atas umat manusia. Tapi karena Yesus taat, walaupun untuk melakukan ketaatan ini dia harus merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dia mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya, merendahkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, karena dia mau mengosongkan dirinya. Bagaimana Anda dan saya bisa menjadi seorang Kristen yang taat sampai mencapai garis finish? Kalau kita mengosongkan diri. Selama kita tidak mau mengosongkan diri, kita mengikuti kemauan hati kita, kita masih menjadi orang Kristen yang egois, kita masih menjadi orang Kristen hidup di dalam daging, hidup di dalam jiwa, kita tidak akan pernah bisa taat kepada Allah. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia mau mengosongkan dirinya supaya taat, dan ketaatannya mendatangkan upah. Barang siapa mau taat kepada Allah, dia akan diberi upah yang luar biasa oleh Allah. Apa upah ketaatan? Berkat. Sebab ketaatan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Begitu banyak orang Kristen menghadapi masalah yang terus-menerus berganti-ganti, seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga. Baru jatuh sekali saja, belum sempat bangun sudah ditimpa oleh tangga. Tentu itu bukan karena Allah sedang menguji imanmu, juga bukan karena Allah menghukum engkau, tapi karena ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang Kristen, sehingga membuat iblis mempunyai peluang
untuk menghancurkan hidup kita, untuk menggilas kita, untuk menekan kita, untuk membinasakan kita. Jadi saudara, ketaatan itu adalah penting. Yesus mampu taat kepada Allah Bapa karena dia sangat mempercayai Allah Bapa. Sehingga apapun yang harus dia lakukan untuk bayar harga demi ketaatan, dia rela. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, kita berani bayar harga untuk taat kepada Allah. Nah, Yesus berani bayar harga untuk supaya dia bisa taat kepada Allah Bapa. Dia singkirkan egonya, dia singkirkan kehendaknya sendiri, dia singkirkan kemauannya karena dia tahu persis dia adalah milik Allah Bapa 100%. Dan dia diberi tugas oleh Allah Bapa untuk melaksanakan rencananya. Itu sebabnya Yesus mau bersikap taat. Walaupun untuk bersikap taat dia harus bayar harga. Nah, apa harga yang dibayar oleh Yesus? Ternyata harga yang dibayar oleh Yesus supaya dia bisa taat kepada Allah Bapa adalah dia menjalin hubungan yang terus-menerus sebelumnya dengan Allah. Dan hubungannya semakin akrab, semakin intim, semakin menyatu, inilah yang akan mendatangkan pengenalan satu dengan yang lain. Membuat Yesus begitu kenal akan Bapaknya, kenal akan Allahnya. Itu sebabnya dia rela taat kepada dia. Bagaimana Anda dan saya bisa taat kepada Allah, taat kepada Yesus, taat kepada firman-Nya? Kalau kita menjalin hubungan yang terus-menerus dengan mereka. Kalau kita tidak pernah menjalin hubungan terus-menerus dengan mereka, kita tidak akan pernah bisa taat. Hubungan pribadi kita dengan mereka bukan hanya pada hari Minggu, pada waktu kita kebaktian, atau ikut seminar-seminar. Seminar inilah, seminar itulah, tidak. Tapi setiap saat. Dan yang punya tanggung jawab menjalin hubungan itu bukan orang lain akan menolong Anda mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah, dengan Tuhan, tapi Anda dan saya pribadi yang harus melaksanakannya. Orang lain paling hanya sekedar mengingatkan, orang lain paling hanya sekedar mendorong hatimu untuk kemauannya diarahkan ke sana. Tapi tindakan berikutnya harus Anda yang ambil keputusan. Oke, saya mau bergaul karib dengan Allah, saya mau bergaul karib dengan Tuhan, saya mau betul-betul mengenal mereka. Sehingga Anda rela untuk bayar harga dalam rangka menjalin hubungan dengan mereka. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang hanya melakukan kegiatan ini dan kegiatan itu, ikut seminar ini dan seminar itu, ikut ibadah ini dan ibadah itu. Tapi kita harus menjadi seorang yang menyembah Allah dengan benar. Seorang penyembah Allah yang benar adalah seorang yang rela berkomunikasi, berhubungan setiap saat dengan Dia. Seberapa kalikah dalam satu hari Anda berkomunikasi dengan Allah? Saya rasa begitu banyak orang Kristen, kalau dihitung-hitung komunikasi dia dengan sesama manusia dan komunikasi dia dengan Allah, kalau dibandingkan pasti banyak komunikasi dia dengan sesama manusia. Padahal siapa yang sebenarnya memiliki hidup saudara dan saya? Sejak kita mengakui bahwa hidup kita ditebus oleh Yesus, yang memiliki kita adalah Allah. Karena apa? Karena kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi warga negara kerajaan Allah, kita menjadi keluarga Allah. Dia adalah Bapak kita. Seorang anak di dunia, dia pasti mengakui dan sangat percaya bahwa Bapaknya itu memiliki hidupnya. Sama dengan Anda dan saya, Allah sekarang bukan pribadi asing lagi bagi kita. Juga kita bukan orang asing di matanya Allah, tapi kita ini adalah anak-anaknya. Dia adalah Bapak kita, dan sebagai seorang Bapak, dia punya hak penuh untuk memiliki kehidupan kita. Tapi berapa sempat Anda meluangkan waktu ngobrol sama Bapak Anda? Berapa sempat Anda meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan Dia? Berapa banyak waktu yang Anda berikan untuk Anda mendengarkan nasihat-nasihatnya, mendengarkan pengajarannya secara khusus dan spesial, bahkan mengikuti teguran-tegurannya? Banyak orang-orang Kristen imannya menyembah kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus terhenti kepada sosok seorang hamba Tuhan. Padahal Allah yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian ada di dalam hatimu. Seorang hamba Tuhan hanya menjadi saluran berkat daripada Allah untuk mengingatkan Anda,
untuk diajak kerjasama oleh Allah membina kerohanian Anda, juga untuk menjadi penyambung lidahnya Allah. Tapi selebihnya hubungan pribadi itu harus terjadi. Dan sangat menjadikan sekali begitu banyak orang-orang yang akhirnya merelakan bahwa seorang hamba Tuhan menduduki kedudukan Yesus di dalam hatinya. Dia lebih mempercayai hamba Tuhan itu daripada kepada Allah, daripada kepada Yesus. Memang kita perlu menghormati seorang hamba Tuhan. Kita perlu memberikan penghargaan kepada seorang hamba Tuhan, bersyukur seorang hamba Tuhan menjadi berkat untuk kita. Tapi Tuhan itu hanyalah Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus. Kadang-kadang kita tidak sadar kita mentuhankan hal-hal yang lain. Seseorang, atau pekerjaan kita, atau hobi kita, atau istri kita, atau suami kita, atau anak kita, atau harta benda kita. Begitu banyak orang Kristen yang kadang-kadang mentuhankan yang lain. Barangkali ada juga yang mentuhankan diri sendiri. Seseorang begitu sayang dan mengasihi diri sendiri lebih daripada dia mengasihi Tuhan, sampai waktunya lebih banyak untuk memperhatikan diri sendiri daripada memperhatikan rencana Tuhan untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Nah saudara, kita diingatkan oleh firman Allah hari ini, sedekat apakah hubungan kita dengan Dia? Apakah betul-betul kita mentuhankan Dia di dalam kehidupan kita? Nah, Yesus itu bisa bersikap taat karena sebelumnya Dia memiliki hubungan yang begitu manis, indah, akrab, dan luar biasa secara terus-menerus dengan Bapaknya. Yesus saja masih membutuhkan waktu-waktu seperti itu. Apalagi Anda dan saya yang lebih banyak menghadapi godaan di dunia. Ada begitu banyak tawaran-tawaran iblis untuk menjerat kita dengan dosa-dosa yang nyata, yang besar, atau kadang-kadang dosa-dosa perkara-perkara daging yang begitu halus sekali yang kita tidak sadar bahwa itu adalah perkara dunia. Padahal Yesus dulu hidup di zaman yang belum setermodern sekarang. Tapi toh Yesus masih membutuhkan menjalin hubungan itu dengan Bapaknya, walaupun dia sebetulnya sudah sangat sempurna. Karena Yesus sendiri yang diajak Allah Bapa dulu menciptakan langit bumi dan segala isinya dan menciptakan manusia. Ada ingat di dalam kitab Kejadian? Allah berkata, Kejadian pasal yang pertama ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu adalah jamak. Kalau saya itu tunggal, tapi kalau kita berarti lebih daripada satu. Yesus juga dihargai, diberi kepercayaan oleh Allah untuk bersama-sama menciptakan manusia dan segala sesuatunya. Namun toh dia masih membutuhkan hubungan intim itu dengan Bapaknya. Dia tahu dia tidak pernah bisa lepas dan hidup sendiri tanpa Bapaknya. Kalau Yesus yang sudah begitu sempurna masih membutuhkan hubungan itu, apalagi Anda dan saya. Waktu sangat singkat. Artinya kalau kita hitung satu hari hanya 24 jam. Tapi begitu banyak orang Kristen 24 jam itu hanya untuk pribadinya sendiri. Pertama untuk makan, kedua untuk kerja cari duit. Sudah kerja cari duit, untuk ngobrol, bergosip ria. Sudah itu buat apa? Sibuk. Oke, katanya pelayanan tapi sibuk dalam organisasinya. Bukan sibuk cari jiwa baru memberitakan Injil. Terus yang berikutnya untuk tidur. Masih ada lagi untuk menjalankan hobinya. Mungkin dia senang main game-gamean di depan komputer, atau dia senang nonton televisi, atau apalagi lah, banyak sekali. Sekarang begitu banyak kesenangan dunia yang bisa menjerat kehidupan kita. Kita tidak sadar. Kapan waktunya kita bersekutu dengan Dia? Kalau Anda berkata, ya Yesus karena dulu tidak ada seperti itu, jadi dia bisalah tiap kali dia bersekutu dengan Bapaknya, ngobrol, berdoa, sikit-sikit berdoa, sikit-sikit berdoa. Nanti dulu, Yesus juga punya kesibukan yang luar biasa. Bayangkan saja, setiap kali Yesus di mana saja berada, selalu dia dikerumuni begitu banyak orang. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi ribuan orang. Ada ingat Yesus pernah berkhotbah didatangi 5.000 orang? Pernah? 4.000 orang pernah? Bahkan sampai Yesus harus melakukan mujizat untuk memberi makan mereka, karena begitu banyak orang yang datang berduyun-duyun kepada Dia. Di mana saja Dia berada selalu dikerubuti oleh banyak orang, dan banyak orang yang begitu banyaknya masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Anda bayangkan, Yesus juga repot, Yesus juga sibuk, tapi Yesus tahu diri. Sesibuk apapun,
aku harus punya waktu bersekutu dengan ayahku. Jadi kita tidak bisa mengambil satu alasan, habis saya sibuk sih, saya juga ibu rumah tangga, harus kerja cari duit, sudah sampai rumah harus bersihin rumah, ngurus anak karena bapaknya anak-anak ini tidak tahu diri. Waktu zaman Yesus serta zaman sekarang sama, satu hari hanya 24 jam. Belum pernah Allah mengurangi waktu itu satu hari jadi 18 jam atau ditambah menjadi 28 jam, tidak pernah, tetap 24 jam. Tapi Yesus kenapa bisa bagi waktu, Anda dan saya tidak? Nah, di sini perbedaannya. Karena banyak orang Kristen tidak mau bayar harga menjalin hubungan dengan Allah Bapa. Rasanya menjalin hubungan dengan Allah Bapa cukup saat teduh pagi hari sajalah, atau mau tidur sisa waktu untuk Tuhan. Sesudah seharian capek mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Jadi doanya ya asal saja pakai bahasa klise. Ya Tuhan, terima kasih hari ini Engkau sudah memberkati saya, menyertai. Aku mengucap syukur hari ini aku bisa pulang dengan selamat dan sebentar lagi aku mau tidur bubuk. Haleluya ya Tuhan, aku mengucap syukur. Amin. Boro-boro ingat besok tolong saya bangunkan ya Tuhan. Pagi-pagi jam 5 pagi. Niat untuk besok bangun pagi saja sudah nggak ada. Nah saudara, semakin hari dunia ini semakin renta dan tua. Segala sesuatu yang makin renta dan tua makin rapuh dan makin banyak gampang menghadapi goncangan. Tapi mengapa orang Kristen semakin hari bukan semakin cinta dan melekat kepada Tuhan, semakin punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi semakin egois dan semakin malas. Terlalu banyak waktu yang sudah dihabiskan untuk diri kita sendiri. Allah dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus, tiga pribadi ini sama-sama punya kehendak yang sama, yaitu Dia ingin bersekutu dengan kita sungguh-sungguh. Berapa kali kita diingatkan oleh hamba Tuhan yang berkhotbah, jalin hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, mesti ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu di khotbah, manggut, iya deh, oke. Tapi sampai rumah lupa habis, aduh tanggung jawab ini, tugas ini, tugas itu, tugas ini. Saudara kalau mau lihat kerjaan, selalu ada. Walaupun Anda punya pembantu 10 orang, kerjaan di rumah rasanya nggak beres saja. Tapi sekarang kalau kita selalu memperhatikan apa yang ada di dunia ini, nggak ada habis-habisnya. Dan apa yang di dunia kalau kita tinggalkan nggak akan bisa berteriak. Kerjaan kalau belum kita kerjakan nggak akan berteriak. Tapi kalau kita meninggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, roh kita dan jiwa kita lama-lama berteriak kehausan, kekeringan, dan kelaparan. Itu yang sering banyak orang Kristen bilang, aduh saya ini rasanya hatinya kering seperti berjalan di padang gurun. Padahal sebenarnya orang Kristen tidak perlu jalan di padang gurun. Karena sejak kita dilahirkan baru, hatinya sudah diubah jadi mata air yang setiap saat memancarkan aliran-aliran air yang hidup. Tapi gara-gara dia tidak pernah memberikan waktu yang terbaik untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan sungguh-sungguh dan serius, itu mata air juga bisa tersumbat. Karena apa? Mata air yang sudah disediakan harus memancarkan aliran air yang hidup, kita biarkan tersumbat oleh apa? Pengaruh-pengaruh dunia, karena kita tidak pernah bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tahu tidak saudara apa yang terjadi ketika kita bersekutu pribadi dengan Tuhan secara intim dan akrab luar biasa dengan Dia? Kita akan merasakan aliran-aliran kehidupan daripada Yesus. Kita akan merasakan aliran-aliran air yang hidup yang mengalir dari tahtanya. Kitab Wahyu mengatakan ada sebuah sungai yang mengalir dari bawah tahta Allah yang jernih bersih bagaikan kristal. Nah, kapan itu kita nikmati sampai kita minum, kita mandi di situ, kita berendam di situ? Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi saudara, kita sekarang harus melakukan ibadah pribadi dengan Tuhan semakin serius. Jangan kita menjadi semakin enggan dan malas karena kesibukan ini dan kesibukan itu. Yesus juga melakukan hal yang sama. Dan Dia ingin ketika dari ketaatannya membuat Allah mempercayakan nama yang begitu berkuasa kepada dirinya. Sekarang orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya dan percaya kepada Dia, kita punya hak untuk menggunakan nama Yesus atau namanya itu, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Sekali doa dalam nama Yesus terjadi.
Sekali usir setan, berkata dalam nama Yesus, setan kabur. Sekali baca firman dan kau mengklaim satu kebenaran firman, dalam nama Tuhan Yesus, firman ini terjadi pada saya. Terjadi. Yesus ingin seperti itu. Itu sebabnya dia menteladani. Taat dulu supaya dia memperoleh nama yang berkuasa itu. Anda dan saya tinggal menikmatinya. Dia rela bayar harga, melakukan hubungan terus menerus dengan Allah Bapa. Nah, berapa kali Anda dalam berdoa sebut dalam nama Yesus, tapi rasanya doanya lama sekali tidak terjawab. Mengapa? Ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam kehidupan kekristenan Anda. Saudara, saya tuh merenung gitu loh. Nah, apa iya sih hanya sekedar kita harus mempercayai betul-betul bahwa nama Yesus itu nama berkuasa, yang membuat kalau kita sebut sekali saja nama Yesus dalam doa, atau menghardik setan, atau menyembuhkan orang sakit, bisa terjadi kuasa yang luar biasa. Tapi Roh Kudus tetap meyakinkan, iya, iman kepada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama itu harus ada. Tapi sekarang masalahnya adalah, ini obrolan saya dengan Roh Kudus ya. Tapi sekarangnya adalah Roh Kudus, bagaimana supaya setiap orang Kristen itu bisa punya iman yang sesempurna itu gitu. Pasti Anda kalau ditanya, percaya nama Yesus, nama di atas segala nama, semua bilang ya toh. Tapi kalau ngomong bolak-balik dalam nama Yesus, kok tidak terjadi sesuatu, ayo. Dalam nama Yesus kembung keluar, dalam nama Yesus kembung keluar, kembungnya tetap di situ. Nah, saya tuh tanya sama Roh Kudus, kenapa sekarang ini kuncinya di mana tuh supaya kita bisa punya iman yang sempurna bulat ya. Sekali ucap dalam nama Yesus, waduh, kuasanya luar biasa. Ngomong apa saja pasti jadi. Asal jangan ngomong yang buruk. Nama Yesus yang dipakai itu hal yang buruk. Tapi nama Yesus dipakai untuk hal yang mempermuliakan Allah Bapa. Ingat tadi bahwa Allah memberikan nama di atas segala nama kepada Yesus untuk memuliakan Dia, kata kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Nah, ternyata Roh Kudus itu mengajar saya, menjabarkan kepada saya, dan saya tuang dalam khotbah ini. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang betul-betul sempurna, bahwa nama Yesus itu, nama di atas segala nama, punya kuasa yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Sehingga kita tidak perlu latah mengucapkan nama Yesus berkali-kali. Yang pertama adalah seperti Yesus, Dia diberi nama di atas segala nama oleh Allah Bapa karena Dia taat, dan Dia bisa taat karena Dia melakukan hubungan pribadi yang terus-menerus dengan Allah Bapa, sehingga Dia kenal betul dengan Allah Bapa. Begitu juga dengan kita. Kita harus memiliki hubungan pribadi yang membuat kita mengenal satu sama lain, sehingga hubungan kita dengan Yesus adalah hubungan yang sangat akrab. Kalau Yesus tentu saja sangat mengenal kita. Semua orang yang sudah percaya ditebus darah Yesus sangat dikenal oleh Yesus. Tapi kita yang banyak sekali tidak mengenal Dia dengan baik. Mengenalnya hanya melalui khotbah orang lain, mengenalnya hanya melalui dengar kaset, mengenalnya hanya melalui ibadah di gereja. Tapi bahwa Anda sampai mengenal Dia secara pribadi karena kau menjalin hubungan terus-menerus dengan Yesus, itu jarang sekali terjadi pada orang-orang Kristen. Nah, akibatnya ketika kita tidak memiliki hubungan yang akrab terus-menerus dengan Yesus sampai kita mengenal Dia dengan baik, kepercayaan kita kepada Dia itu juga tidak maksimal. Jadi bagaimana Anda bisa sangat mempercayai Yesus sampai namanya Anda begitu yakin kalau Anda kenal Dia dengan baik? Dan pengenalan ini ditandai dengan apa? Pergaulan yang terus-menerus. Kalau tidak ada pergaulan, mustahil seseorang bisa mempercayai orang lain. Nah, jadi saudara, jadilah hubungan yang baik dengan Yesus. Jangan hanya kalau mau makan tidak lupa berdoa. Jangan hanya kalau hari Minggu datang ke gereja. Jangan hanya karena ikut seminar, semua pengajarannya, aduhai, luar biasa. Tapi sudah itu Anda tidak membina, tidak memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Seminar bagusnya kayak apapun, amblas semuanya. Coba aja kalau Anda percaya, praktekkan. Anda boleh mendengar, mengikuti pengajaran hamba-hamba Tuhan luar biasa sampai pergi ke Amerika barangkali mengikuti Morris Cerullo. Sekalipun kita mengikuti hal seperti itu, saudara. Tapi kalau kemudian selebihnya hidup Anda sehari-hari tidak menjalin hubungan pribadi dengan Yesus, itu semuanya sia-sia. Jadi harus Anda pelihara dengan bergaul kepada Yesus, bergaul dengan Yesus.
Sampai sangat akrab, sangat akrab, sangat akrab. Sesibuk apapun, engkau punya tugas ini dan tugas itu. Dan saya rasa bergaul dengan dia tidak terlalu sulit ya, sebab kita tidak perlu membutuhkan. Kita di belakang meja kerja kita saja, kita bisa bergaul dengan dia. Karena apa? Yesus tidak jauh daripadamu. Yesus ada di dalam hatimu. Nah, jadi saudara, jalin hubungan yang makin akrab dengan Yesus. Hubungan yang akrab ini dengan cara bagaimana? Bersekutu secara teratur, dan kita mengadakan komunikasi atau pembicaraan dengan Yesus. Seperti apa yang tadi saya lakukan. Saya mendoakan seorang ibu, saya jawab sekenanya, ya Anda harus punya iman, nama Yesus nama di atas segala nama. Tapi selebihnya saya tidak merasa puas, saya ngobrol sama dia. Ya tapi untuk memiliki iman gimana? Akhirnya dia mengajar saya, dia berbicara kepada saya. Nah, jadi saudara, kita harus mengadakan komunikasi dengan dia. Dan yang berikutnya, kita membaca firman-Nya dengan teratur. Masih begitu banyak orang yang belum tamat baca Alkitab. Baca Alkitab kalau lagi dengar khotbah. Saudara, mari kita buka Matius 7 ayat 5. Buka. Isinya gini. Saudara, mari kita buka Yohanes pasal 10 ayat 10. Oh, isinya ini. Baru di situ. Tapi apakah membaca Alkitab kau lakukan secara rutin setiap hari? Dan itu Anda jadikan satu kebutuhan. Bukan satu kewajiban, tapi kebutuhan. Artinya kalau engkau membaca Alkitab karena engkau merasa butuh, engkau akan betul-betul serius dalam membaca Alkitab. Kalau Anda tahu, tanya Roh Kudus, apa sih ini maksudnya? Aku tidak ngerti ya, kok saya seperti hanya baca cerita sejarah ya. Bagaimana supaya saya bisa ngerti dan menangkap apa yang tertulis dalam firman ini? Soalnya susah nih Roh Kudus, tentang imamat. Paling susah kan baca imamat toh. Terus Keluaran, Ulangan, aduh bikin kandil. Mungkin bagi Anda merasa tidak mengena, jadi enggan. Tapi saya percaya, kalau Anda dalam membaca firman Allah pun, Anda ngobrol sama dia, Tuhan, ajari saya mengerti firman ini. Mungkin Tuhan tidak terus secara jelas dan gamblang ngomong sama Anda, oh begini anakku, amin. Ini ceritanya begini-begini, belum sampai ke situ mungkin. Tapi paling tidak, tiba-tiba engkau diberi pengertian. Dalam pikiranmu, engkau mengerti, oh kalau begitu, ini yang begini ini kaitannya dalam hidup saya begini-begini. Oh, haleluya. Oke deh Tuhan, saya mau melakukannya. Terus gimana? Terus gimana Tuhan? Paling tidak Anda diberikan pengertian seperti itu. Tapi banyak orang keseneng dan tanya sama Tuhan kalau nggak ngerti. Pokoknya hari ini aku sudah berkewajiban baca Alkitab, aku baca. Sudah itu sudah. Padahal kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan firman Allah. Makan firman. Itu yang membuat manusia roh Anda bisa tumbuh dengan sehat. Jadi bukan sekedar baca, tapi makan firman. Yang keempat adalah kita harus mempercayai dia untuk melibatkan diri dalam semua segi kehidupan kita. Jadi dalam semua segi kehidupan Anda harus mengizinkan Yesus terlibat di dalamnya. Ada orang-orang Kristen bilang begini, ya rohani lah, tapi kalau ini kan bisnis lain. Ini kan pekerjaan dunia, dipisah-pisahkan begitu saudara. Padahal Yesus juga ingin terlibat dalam bisnismu, Yesus juga ingin terlibat dalam profesimu, Yesus mau terlibat dalam rumah tanggamu, Yesus mau terlibat dalam kehidupanmu pribadi, dan segala-galanya. Bahkan Yesus mau terlibat dalam rangka ketika mobilmu rusak. Walaupun bukan Yesus sendiri yang akhirnya turun tangan jadi montir. Kita dikasih fasilitas, siapa? Malaikatnya. Kerajaan Allah mau selalu campur tangan untuk semua kehidupan Anda dan saya. Jadi libatkan Yesus dalam segala sesuatu. Sebab kita perintahkan malaikat, kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus, malaikat nggak mau nurut. Nah, ini merupakan bukti bahwa dalam segala segi Yesus mau terlibat di dalamnya. Biarkan dia dan percayai dia. Hubungan yang kita jalin seperti ini dengan Yesus sampai melahirkan apa saudara? Melahirkan satu komitmen. Saudara, komitmen itu Anda tahu ya, komitmen itu adalah janji. Dan janji itu adalah hutang. Kalau kita tidak bayar janji, berarti kita berhutang. Begitu banyak orang Kristen yang enggan untuk mengadakan komitmen. Kalau laki-laki perempuan masih berteman, memang tidak boleh mengadakan komitmen. Oh, kita komitmen ya, kamu calon istri saya, kamu calon suami saya. Jangan dulu. Kapan laki-laki perempuan akhirnya bisa diizinkan melakukan komitmen? Ketika dia sudah diberitahu oleh Tuhan untuk menikah.
karena Tuhan mengatakan masing-masing adalah jodohnya, dan diteguhkan oleh seorang hamba Tuhan di hadapan Tuhan, maka mereka boleh mengadakan komitmen. Boleh mengadakan komitmen. Tapi sekarang kita mengadakan komitmen dengan Yesus, berarti kita berani berjanji, dan setiap janji itu harus dibayar. Banyak orang Kristen enggan berkomitmen. Komitmen dengan gereja lokal saja enggan. Itu sebabnya menjadi jemaat burung. Padahal dalam kerajaan Allah ada satu kata komitmen. Dalam pemuridan saya sudah ajar, ada satu kata komitmen. Yesus saja berkomitmen dengan Anda. Kalau Yesus tidak berkomitmen, sekali dia diundang masuk di hati, minggu depan dia bisa keluar. Aduh, aku gak kerasan tinggal di dalam hatinya Barnabas. Aku mau kabur ke tubuhnya Aminah. Apa Yesus seperti itu? Yesus berjanji dalam Wahyu 3 ayat 20, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kapan? Selama-lamanya. Yesus memberikan contoh berkomitmen, tapi orang Kristen begitu merasa sombong rohaninya karena sudah karismatik dan dipimpin roh, merasa dirinya tak perlu berkomitmen. Saya percaya kalau Tuhan yang Yesus adalah Tuhan yang konsekuen. Dia tidak akan pernah mencela-mencela. Sekarang bilang, jangan pernah kita memakai nama Tuhan untuk hal-hal yang sebetulnya keinginan dari hati kita sendiri. Sungguh saudara, saya diberikan beban oleh Roh Kudus untuk meluruskan kehidupan kerohanian secara karismatik. Orang-orang Kristen karismatik seperti ini. Ya sebenarnya kata Tuhan, sebenarnya kata Roh. Saya juga dengar suara Tuhan, saudara. Saya juga dengar suara Roh. Tapi bukan saya mudah mengobrol janji. Dia punya Tuhan di dalam hatinya. Dia punya Roh Kudus dalam hatinya. Kalau ada apa-apa, Roh Kudus pasti akan berbicara kepada dia. Bagian saya mendoakan, oh Tuhan, silakan kau berbicara kepada Henry. Walaupun suatu saat mungkin tidak mustahil Tuhan akan berbicara kepada saya tentang dan sebagainya. Tapi itu pun saya percaya kalau Tuhan sampai berbicara kepada saya tentang, saking sibuknya sampai tidak punya waktu dia ngobrol sama Tuhan. Satu kali saudara, di tengah perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saya tiba-tiba dikontak sama Tuhan. Kamu nanti datengin ya keluarga ini. Kenapa? Saya kenal keluarga itu punya bisnis yang dulunya sebagai orang Kristen cukup diberkati. Lagi jatuh. Loh kok jatuh? Kalau jatuh pasti ada penyebabnya Tuhan. Iya. Itu ada ketidakrukunan di dalam keluarga itu. Kakak dan adik diam-diaman sudah 3 bulan. Oh, oke. Kalau begitu saya harus ke sana. Nah, akhirnya saya ke sana. Terus begitu saya ke sana, saya bilang gini ya, maaf saya waktunya tidak banyak, jadi saya tidak basa-basi. Ya dia senang saya datangi, lama tidak ketemu dengan saya. Saya kenal betul keluarga itu. Saya cuma mau membereskan keluarga di sini. Dalam perjalanan saya pulang dari Jakarta ke Bandung, itu Tuhan berbicara kepada saya. Keluarga di sini lagi mengalami kejatuhan dalam soal keuangan. Oh iya, betul Bu. Nah itu kita juga bingung, padahal tiap minggu kita juga ke gereja perpuluhan kami setia. Tapi kenapa begini katanya kalau perpuluhan setia? Bawa ke rumah perbendaharaan, maka tingkap-tingkap langit akan dibuka dan Tuhan akan mencurahkan berkat yang luar biasa. Bahkan belalang pelahat akan diusir. Tapi mengapa kami kesulitan uang? Tuhan berbicara kepada saya, ini ada 2 orang anakmu yang diem-dieman sudah 3 bulan. Dengan firman Allah dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kapan berkat diperintahkan mengalir dan turun? Ketika saudara-saudara diam dengan rukun. Bagaimana berkat tercurah dalam satu keluarga atau satu rumah tangga? Kalau masing-masing anggota keluarga itu hidup di dalam kerukunan. Tapi kalau ada percekcokan, perseteruan, jengkel menjengkeli, saling jengkel atau tengkar terus orang tua atau anak dengan anak seperti keluarga itu, kakak adik sampai diem-dieman, maka disitu berkat menjadi terhambat. Mamanya yang jadi anak saya yang nomor 1 nomor 2 yang diem-dieman. Iya, waduh kok kami sampai nggak tahu loh. Habis sibuk bisnis, saya bilang, ya tapi waduh luar biasa sekali loh Bu Tuhan, ya memang saya berterima kasih. Tapi kenapa ya kok Tuhan tuh nggak ngomong sama kami gitu loh, kok ngomongnya sama ibu gitu loh. Coba Tuhan ngomong sama kami lama-lama, ya udah lama begitu karena ini kan mereka mengalami kemerosotan keuangan itu udah lama. Coba Tuhan ngomong
di antara kami melakukan kesalahan dan Tuhan bicara kepada kami, pasti kami tidak akan separah ini mengalami kesulitan keuangan. Saudara, Tuhan akan berbicara melalui orang lain ketika kita tidak pernah memberikan waktu untuk berbicara kepada kita. Itu sebabnya supaya setiap saat kita dikontrol kehidupannya oleh Tuhan, sehingga kita tidak menyeleweng, tidak menyimpang terlalu jauh sehingga kita mengalami akibatnya. Berikan waktu untuk Tuhan setiap kali berbicara. Aduh, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Bisa, karena Tuhan bukan hanya berbicara dalam hati kita. Kadang-kadang Dia memberikan pikiran yang spontan. Oh iya, ini saya sakit karena saya jengkel sama suami. Kadang-kadang pikiran seperti itu. Kadang-kadang juga melalui teguran firman. Ketika kita baca firman, firman itu seperti persis dikhususkan buat kita. Kalau kita sudah peka, memang kita akan setiap saat kita mendengar Dia berkata-kata di hati kita, atau Dia berbicara dengan keras dan sebagainya. Bahkan ada banyak anak-anak Allah yang dia didatangi oleh Tuhan sendiri, atau kadang-kadang Tuhan kirim malaikatnya memberikan pesan-pesan tertentu. Itu bisa. Tapi kalau belum bisa sampai ke taraf itu, jangan kecil hati. Dan kemudian begitu banyak cara Tuhan mau berbicara kepada kita, namun kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada Dia. Kadang-kadang juga kita sudah terdorong hatinya, aduh aku nih masih mengampuni nih, aduh aku masih rajin perpuluhan ini, perpuluhan tak curi terus, aku tidak pernah bawa perpuluhan ini ke dalam gereja Tuhan. Sepertinya kadang-kadang Tuhan sudah ngomong di hati kita, tapi kita cuekin, kita abaikan. Akibatnya kita semakin merasa jauh daripada Tuhan. Nah, jadi sekarang kalau Yesus dengan setia tinggal dalam hatimu, lekatkan hatimu kepada Dia. Jangan lekatkan kepada yang lain. Bukan berarti kita di rumah tidak perlu punya televisi, bukan berarti kita tidak perlu belanja ke supermarket. Tuhan selalu mau dekat dengan kita, tapi kadang-kadang kita mengabaikan keberadaannya. Itu namanya menjauh daripada Tuhan. Untung Tuhan itu panjang sabar, tapi juga panjang sabarnya Tuhan menghendaki sesuatu harus dihasilkan loh dari kita. Kalau enggak, tebang. Satu perumpamaan, seorang tuan ngelihat-lihat pohonnya yang ditanam, dia pengen menemukan buahnya, enggak ketemu buahnya. Langsung dia suruh kepada pelayannya, tebang nih pohon, enggak pernah berbuah. Si pelayan nangis, aduh Tuan, tolong dong, tunggu dulu 1 tahun lagi coba ya, nanti saya garap lagi tanahnya, saya kasih pupuk lagi, saya siramin, barangkali 1 tahun dia bisa menghasilkan buah. Dari permintaan rengekan pelayannya, baru tuan ini hatinya berbelas kasihan, ya sudahlah saya tunggu 1 tahun lagi, tapi kalau setahun nggak berbuah, tak tebang ya. Satu lagi bukti bahwa memang Tuhan panjang sabar, tapi bukan berarti untuk membuat kita jadi orang yang malas dan bandel. Tuhan sabar aja, masih mau nunggu saya, masih mau berbelas kasihan. Ketika Yesus menemukan pohon ara, dia ingin mendapatkan buahnya, dia tidak temukan, apa yang dia lakukan? Dikutuk, jadilah kering dan tidak berbuah selama-lamanya. Besoknya itu pohon ara langsung kering, daun-daun batangnya sampai akar-akarnya menjadi kering. Nah, jadi saudara, kasih, kemurahan, belas kasihan dan kesabaran Yesus jangan disalahgunakan. Kita harus tetap memacu diri kita, semakin bersemangat, bergairah dan rajin, tekun dengan Yesus. Sekarang kita harus berani melakukan komitmen. Sampai komitmen ini seperti perjanjian yang dilakukan oleh suami istri. Artinya perjanjian dilakukan oleh suami istri itu kan terus setia. Bahkan kalau suaminya masih hidup, ini tidak boleh bercerai, istrinya masih hidup juga tidak boleh bercerai, dan tidak boleh kawin lagi sama yang lain. Kalau sampai terlanjur bercerai, si istri tidak boleh kawin sama yang lain. Kalau kawin sama pria lain, berzina. Si suami tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Kalau dia menikah dengan perempuan lain, berzina. Dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga komitmen kita dengan Yesus. Mengapa saya gambarkan seperti suami istri? Yesus sendiri menyatakan kepada kita, dia adalah mempelai pria kita, dan kita ini pengantin perempuannya. Sekarang Yohanes 3 ayat 29. Bagaimana dengan mempelai pria dan pengantin perempuan? Yang empunya mempelai perempuan ialah siapa? Nah, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Tapi yang saya ambil adalah 29a. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Berarti yang punya hak memiliki Anda seutuhnya itu adalah Yesus sebagai mempelai laki-laki kita. Sama seperti suami di dunia. Ya, ini kalau hubungan suami istri benar ya di dunia secara Alkitab. Yang empunya istri siapa?
suami. Makanya istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Diibaratkan seperti Sarah kepada Abraham, menyebut Abraham suaminya sebagai tuannya. Kalau kita sekarang istri-istri itu adalah milik suami, berarti sekarang istri itu adalah dimiliki oleh suami, dan suami serta istri itu adalah satu. Sama dengan kita dan Yesus. Karena kita adalah mempelai atau pengantin perempuannya, kita dimiliki oleh Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kita ini adalah satu dengan Yesus. Karena suami istri adalah satu, itu sebabnya masing-masing punya hak yang sama. Anda sekarang punya hak untuk pakai nama itu. Jadi Anda percaya kalau Anda punya hak pakai nama itu, Anda sebut nama itu sekali, pasti kuasa itu langsung mengalir dan bekerja. Jadi bangga sebut nama itu, jangan tiap hari dalam nama ya, dalam nama kepijak kecoa aja, dalam nama Yesus. Latah. Saya percaya kebanggaan kita mempergunakan hak kita dengan nama Yesus itu akan menumbuhkan iman Anda. Karena sesuatu yang kita pergunakan dengan hati yang bangga, itu membuat kita percaya. Jadi sekarang kalau berdoa, ya doa buat Indonesia, doa buat suami, sekali tutup dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa, sudah percaya doamu terjawab dan terkabul. Tidak perlu bolak-balik. Tutup dalam nama Yesus kalau doa Anda kepada Allah Bapa. Kalau doa Anda langsung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur hari ini, karena hari ini aku tahu pelayananku akan berhasil memuliakan namamu. Aku akan datang ke rumah sakit, ada orang yang sudah masuk ICU karena kanker, dan aku sembuhkan dalam namamu, dia sembuh. Terima kasih, haleluya, amin. Tapi kalau Anda berdoa sama Allah Bapa, hari ini saya mau ke rumah sakit Bromius. Saya percaya kalau saya tumpang tangan atas anak yang sakit itu, supaya terjadi kesembuhan, maka dia pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapak, aku ucap syukur Engkau sudah mengabulkan doa saya. Boleh. Jadi doanya jangan rancu. Kalau Anda berdoa sama Allah Bapa, tutuplah dalam nama Yesus. Jadi saudara, kita harus tahu pengertian seperti ini supaya Anda betul-betul punya kuasa ketika mengucapkan nama Yesus. Sekarang, kalau Anda adalah pengantin perempuannya Yesus, Yesus memiliki segala sesuatu yang menjadi kekayaan Allah Bapa, maka Anda juga punya hak memiliki segala sesuatu karena Anda sudah satu dengan Yesus. Jadi itu sebabnya yang digendaki oleh Yesus, hubungan pribadi dengan kita adalah seperti sebuah pernikahan. Kalau kita sekarang hanya menganggap dia sebagai pacar, akhirnya kalau kita butuh saja baru kita menyebut dia, ingat dia. Kalau kita menjadikan dia adalah suami kita, berarti kita akan menjadikan dia sebagai Tuhan di dalam hati kita. Yesaya 54 ayat 5. Suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, yang ia disebut Allah seluruh bumi. Makin kau menjadikan Yesus sebagai suamimu, engkau juga makin akrab dengan suami di dunia. Sebagai pelajaran, itu sebabnya saudara, keluarga ini merupakan cerminan bagaimana hubunganmu dengan Kristus. Kalau hubungan antara suami istri adalah baik, maka hubungan kita dengan Kristus pasti sudah bisa dijamin baik. Tapi kalau hubungan suami istri tidak baik, hubungan dengan Kristus sama tidak baik. Walaupun Anda sebut-sebut nama Yesus dan mengaku orang Kristen. Yang berikutnya, Yohanes 1 ayat 12, ada satu janji yang luar biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada terjemahan yang lebih gamblang lagi artinya. Di situ dikatakan semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa di sini artinya adalah otoritas. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di Ruko Summerfield, Komplek Taman Kopo Indah 5 nomor 48 Bandung, lantai 2 pada pukul 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama.
Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat pukul 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.